biasa nih, saya mengas. Baik, terima kasih kepada yang hadir pada sini. Ada Pak Gembala FM. Saya juga memang udah beberapa lama tidak hadir di FM juga, karena memang suatu pekerjaan, tapi nanti waktu pasti ya. Tapi Ibu Elia luar biasa mengejar saya, ya kan? Sampai ampun. Dan ini cara-cara Tuhan. Akhirnya dengan berbagai anugerah Tuhan, saya mampir juga ketika ini, ya kan? Terima kasih Ibu Elester. Saya diberikan kesempatan untuk berbicara di sini karena memang di sini ya terus terang banyak-banyak hamba-hamba Tuhan juga. Ada pendeta Rasman, ada pendeta Joni, ada apa? Ada Pak Anfal sebagai apa? Mentor, ya kan? Juga ada Pak Johannes di sini. Ada Pak Johannes sebagai bendahara, luar biasa itu. Ibu Resma, dan juga yang Samsung ini Ibu Mary ya kalau nggak salah ya. Ibu Yan Yan. Ya, baik, terima kasih. Saya rasa tadi kita sudah saya sebelum masuk saya ke firman bahwa dengan kejadian demi kejadian pada saat ini kita melewati Covid dan kita melewati perang Rusia dan Ukraina. Dan juga baru-baru ini adalah perang antara Israel dan Hamas. Kita percaya Tuhan memberikan satu ketukan, peringatan kepada kita bahwa dengan arogansi, kesombongan tanpa Tuhan pimpin, maka kita akan menjadi hancur lebur. Maka dikatakan Roma 8 ayat 28 di sini. Sungguh ini adalah firman Tuhan yang begitu sangat indah buat saya. Sehingga saya merasakan bahwa firman ini begitu hidup. Dan saya merasakan bahwa firman ini memberikan satu kekuatan. Karena dimanapun sekarang saya berada, bahwa Tuhan memang hadir, memberikan kekuatan anugerah, sehingga apapun yang saya lakukan, sekecil apapun yang saya kerjakan, saya minta Tuhan pimpin. Karena tanpa Tuhan pimpin, maka apa yang kita lakukan semuanya sia-sia, semuanya akan menjadi berantakan. Dan Roma 8 ayat 8 ini adalah satu rahmat dan berkat buat kita semua. Di mana dikatakan di sini, Allah turut bekerja dalam segala hal yang mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihinya. Kata demi kata ini memberikan satu kekuatan kepada kita. Memberikan satu hikmat supaya kita melakukan dalam segala hal tidak main-main. Karena firman yang hidup memberikan kekuatan kepada kita untuk kita selalu menjadi orang yang the best. The best artinya orang yang terbaik bukan di mata manusia, tetapi di mata Tuhan. Yang kita lakukan tanpa pimpinan Tuhan adalah sia-sia. Saya terkadang terkesima ketika mendengarkan TikTok-nya daripada Pak Hari, yang umurnya sudah lanjut, tetapi beliau adalah orang yang saya bilang mentor yang baik, yang memberikan nasihat yang luar biasa, yang sampai hari ini saya lihat bahwa hidupnya dipimpin oleh Tuhan. Karena apa? Karena ia sadar betul bahwa Tuhan memberikan yang terbaik dalam hidup ini ketika kita setia dan takut akan Tuhan. Saya memberikan satu contoh di dalam kehidupan ini ketika kita setia dan taat kepada Tuhan. Bahwa kita lihat Abraham tidak punya kecerdasan, tidak punya kepintaran, bukan juga dia seorang ahli perbintangan, tetapi ia hanya orang biasa dan ia hanya nurut dan taat kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Saya pernah tadi kemarin juga saya bersaksi, saya pernah ceritakan dengan Pak Joni juga bahwa pengalaman hidup yang saya lakukan, yang saya terima dari Tuhan itu luar biasa. Ketika ia setia dan taat, maka Abraham diberkati dengan segala kelimpahan. Walaupun dia diganggu dengan sahabatnya Lot, ya kan? Dia harus berpisah ketika dia berternak bersama, akhirnya ribut. Tapi Abraham selalu memberikan kemudahan. Welcome, kamu pilih sendiri tempatnya. Yang mana yang kamu mau.
Tetapi apa yang baik di mata Lot belum tentu baik di mata Tuhan. Tetapi Abraham berdoa, dia minta semua atas pimpinan Tuhan. Di mata manusia terlihat tidak baik, tapi di mata Tuhan maka semuanya baik. Maka saya katakan, ketika saya berada di sebuah perkampungan, ya kan, ketika melakukan pekerjaan, saya hanya bilang, Tuhan pimpin. Saya nggak mampu dengan pekerjaan ini, ya kan? Karena dengan luas tanah 6.700 hektar ini, itu hutan semua gitu loh. Yang kita hadapi adalah orang-orang desa, orang kampung. Tapi saya hanya katakan bahwa ketika kami masuk dengan hikmat dan sopan santun kita, dan memang kebetulan memang bahasanya sama dari Palembang, maka kami bisa masuk dengan baik. Dan mereka mendukung kita. Bahkan mereka memberikan support kepada kita. Kenapa? Karena kita mau bergaul sama mereka. Tetapi satu hal yang saya lihat, bahwa pimpinan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Kita lihat satu. Kedua, masalah Yusuf. Yusuf, ketika dia setia dan taat kepada Tuhan, ketika diajarkan dengan kebenaran oleh bapaknya yang namanya Yakub atau Israel, maka dia paling dibenci dari seluruh keluarganya. Yusuf itu. Artinya apa? Dia tukang mengadu. Apapun yang terjadi kepada adik dan kakaknya, dia laporkan kepada bapaknya. Dan benar, bapaknya menjunjung tinggi itu. Karena apa? Bapaknya ingin bahwa ia hidup benar. Tetapi adik-beradiknya sangat membencinya. Maka dikatakan pada saat ia bermimpi, maka si Yusuf dibilang tukang mimpi. Tapi apa yang terjadi? Maka ia dirancang oleh iblis melalui saudaranya untuk dibunuh. Tapi Tuhan baik. Tuhan tidak pernah menyerah. Tuhan menolong Yusuf. Tuhan melindungi Yusuf. Akhirnya apa? Yusuf dijual kepada pegawai kerajaan Potifar. Sampai di Potifar, dia bekerja dengan baik. Dia bekerja bukan setahun, tapi 10 tahun. Tapi pada akhir tahun ke-10, dia diganggu oleh iblis melalui istri daripada Potifar. Nah, Yusuf berserah kepada Tuhan. Yusuf tidak marah, tidak benci, bahkan tidak dendam. Ketika dia masuk penjara, dia terima. Percuma dia ngomong. Mungkin pada saat ini ada yang namanya pengacara Hotman Paris atau siapa saja. Ya, Yusuf minta kepada Tuhan kebenaran itu. Yang pada akhirnya dia menjadi wakil Firaun. Satu hal saya katakan di dalam setiap langkah kehidupan ini. Ketika kita setia dan taat kepada Tuhan. Saya akan baca di Mazmur 84 ayat 11. Ya. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Yes, lagu tadi adalah lagu kebaikan. Tuhan terlalu baik kepada kita. Sangat baik kepada kita. Bahkan nyawanya ia rela berikan kepada kita. Saya merenung sejenak. Bagaimana kita nggak baik? Coba ketika mata kita melihat. Mata kita jelas saat ini. Berapa banyak orang yang saat ini tidak bisa melihat. Berapa banyak orang yang buta. Tapi berapa banyak orang yang buta hatinya juga. Ketika mulut ini berbicara. Apakah ia berbicara tentang firman Tuhan? Atau banyak orang mengatakan hal-hal menggosip. Atau berbicara yang najis. Mengatakan hal-hal yang tidak. Dan ini sudah beredar yang dinamanya TikTok. Ampun. Ketika kita punya telinga. Apakah kita mendengar telinga suara-suara daripada Tuhan? Atau mendengar suara-suara lagu-lagu penyembahan? Atau mendengar suara-suara yang namanya lagu dangdut? Tinggal kita pilih. Lagu-lagu dugem itu nomor 1. Dunia menyatakan itu. Tapi setelah kita renungkan lagu yang memang betul-betul yang diandalkan adalah lagu-lagu yang memang penyembahan yang luar biasa. Saya terkadang ketika menyanyikan lagu ini dengan sendiri,
ya kan, kebaikan Tuhan ini bisa meneteskan air mata. Karena Tuhan terlalu baik. Kenapa? Karena saat kita melakukan pekerjaan-pekerjaan sebetulnya tanpa juga Tuhan pimpin, ada banyak hal yang saya langgar juga. Ada banyak hal seperti zaman-zaman saya mendapatkan proyek-proyek DKI itu, bahwa ya mereka bermain di lapangan, kita pun ikut bermain supaya kita mendapatkan untung yang besar. Padahal itu akan mencelakakan diri kita. Maka sekarang itu saya nggak berani dengan hal seperti itu, karena saya tahu bahwa Tuhan tidak suka dengan pekerjaan-pekerjaan seperti itu. Jadi dengan pekerjaan untungnya sedikit, tapi kita aman. Daripada kita untungnya besar, tapi sebentar penjara sudah siap menerima kita. Nah, di Mazmur 84 ayat 11 ini, sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai kasih dan kemuliaan Ia berikan. Tuhan memberikan kita apa aja, tidak menahan kita untuk menjadi kaya, tidak menahan kita. Yang membuat kita menjadi miskin adalah diri kita sendiri. Saya katakan kepada kawan-kawan atau setiap kali bertemu dengan sahabat-sahabat, bahwa kebodohan-kebodohan yang kita lakukan adalah menjerat diri kita untuk jatuh ke dalam kebinasaan. Saya bicara tentang bagaimana ada dua kesaksian yang luar biasa nanti. Dan hidup ini adalah satu programnya Tuhan. Dan saya katakan bahwa minuman ada expired. Apapun ada expired. Dan hidup kita pun ada expired. Kalau kita miskin, nggak selamanya miskin. Pasti ada expirednya juga. Yang penting kita tahan banting, tahan uji. Ketika kita kaya, itu ada expirednya. Hati-hati sekali. Kekayaan tidak akan pernah menjamin kita untuk masuk ke dalam suatu tempat yang indah bersama Tuhan. Tetapi kalau kekayaan itu kita gunakan dengan sesuatu demi kemuliaan Tuhan, maka Tuhan akan menolong melindungi kita. Dan kekayaan itu berguna bagi banyak orang. Ya, saya katakan di dalam rencana ini, bahwa Tuhan, saya akan mencoba mengetuk hati Tuhan supaya saya bisa melaksanakan. Mana nih suaranya Pak Nikolas? Suaranya? Oke. Suaranya. Nggak suka juga kalau kita bicara tentang kebaikan Tuhan, ya. Baik, kita lanjut, ya kan? Satu kasih berjalan bersama Tuhan, tidak ada orang lain yang bisa menghalangi. Tuhan sudah katakan, ya kan, jika aku membuka pintu, tidak ada seorang pun yang bisa menutup. Tetapi sebaliknya, ketika aku menutup, tidak ada satu orang pun yang bisa membuka. Artinya apa? Menutup dalam segala hal bukan berarti Tuhan menutup berkat kita, enggak. Tuhan selalu memberikan yang terbaik kepada kita. Saya katakan mengenai expired, ya kan? Maka janji Tuhan ya dan amin. Coba kita renungkan di dalam setiap langkah. Ketika orang membangun gedung itu dengan fondasi yang paling dalam, bahkan mungkin 6-7 bulan baru muncul. Tapi gedung yang pendek, kita lihat waktu pembangunan BNI itu, bahkan 6-7 bulan, 8 bulan baru muncul fondasinya. Kenapa? Karena dia mempersiapkan fondasi yang semakin dalam. Kenapa? Untuk menahan beban yang begitu tinggi, maka dia harus punya fondasi. Nah, dalam kehidupan kita pun seperti itu. Ketika kita diuji dalam ujian ini, maka Tuhan sedang mempersiapkan kita menjadi orang-orang pilihannya, menjadi orang-orang yang memang
tidak tergoyahkan. Saya katakan iman seseorang itu adalah mulai dari SD, SMP, SMA, bahkan S1, S2, dan profesor. Ketika SD, itu gampang sekali goyah. Gampang sekali, ya kan? SD, SMP juga masih goyah. S1 mulai kuat. Tapi ada banyak orang, seorang hamba Tuhan yang sudah firman Tuhan, dan setiap hari bicara tentang firman, dia jatuh ke dalam penderitaan. Bahkan baru-baru ini dikirim orang viral mengenai, aduh ampun, mengenai hamba Tuhan yang melakukan, sebelum dia melakukan khotbah, dia melakukan oral seks bersama si wanita jemaatnya sendiri. Dan ini diambil dan sempat viral juga. Maka ini hati-hati. Iblis ini dengan caranya sendiri untuk menjatuhkan. Ini kita tidak bicara dengan hamba Tuhan, tapi biarlah hamba Tuhan. Kita minta diampuni. Karena apa? Tuhan katakan, ampunilah mereka, dan mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan lanjut, ya kan? Di dalam Markus 10 ayat 18, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Kalau kita sadar, dalam hidup ini, tidak ada orang lain yang baik. Tidak ada siapapun yang baik. Yang terbaik adalah Tuhan. Tuhan yang terutama dan utama. Orang tua kita baik. Cuman ada batasnya baik. Dia sebagai manusia tidak lepas daripada kesalahan. Saudara kita baik. Dia cuma menolong. Saatnya menolong itu dia tinggal. Oh, Yohanes Tetapi tolong Tuhan dimatikan kita baik ya. tidak akan pernah kepada siapapun. Selamanya dia akan baik. Halo? Halo? Jelas ya? Jelas. Selamanya akan baik. Tidak akan pernah tergoyahkan. Kalau kita pikir bahwa berapa lama hidup kita ini. Kalau saya katakan kembali dengan satu kesaksian ini, bahwa minggu kemarin ada seorang anak muda bernama Caleb. Caleb ini 3 bulan yang lalu mamanya dipanggil oleh Tuhan juga. Nah, Caleb ini dengan inisiatif dari neneknya, dia diberangkatkan ke Amerika. Dan neneknya ini adalah salah satu sepupunya Bapak Prabowo. Jadi mamanya 2 beradik. Nah, si Caleb ini umur 16 kalau nggak salah, laki-laki. Dia seorang anak yang pengacara yang cukup terkenal di Jakarta. Yaitu kalau pernah dengar namanya Gani Jemat. Gani Jemat itu pada waktu dia meninggal, dia sudah percaya kepada Kristus. Dan anaknya satu percaya kepada Kristus, dan yang lain masih tetap di luar Kristus. Nah, 3 bulan dia berangkat ke Amerika. Sampai di Amerika, dia tiap hari telepon oma ini. Dia baik sekali. Dia percaya Tuhan melindungi dengan cara Tuhan. Dia bersyukur kepada Tuhan bisa sekolah nanti di Amerika. Nah, minggu kemarin, apa yang terjadi? Dia lagi naik sepeda. Tiba-tiba ini anak ini terjatuh dari sepeda. Saat terjatuh, panggil 911, ambulans. Di tengah jalan, dia dipanggil oleh Tuhan. Maka dengan kejadian ini, banyak sekali orang menyatakan, Tuhan, mana? Kenapa anak dan cucu saya seperti itu? Kenapa dia pergi secara tiba-tiba? Sedangkan anak ini punya masa depan, dia sekolahnya cum laude. Ketika kemarin di tempat pemakaman, teman-teman yang sekolah masih SMA, datang semua dan mereka menangis bahwa anak ini, Caleb ini adalah orang yang baik. Gak pernah gosipi sahabat, selalu membela sahabatnya.
Maka kenangan manis ini akan selalu menjadi kekuatan di dalam setiap langkah kita hidup. Dan satu yang saya lihat adalah hamba Tuhan yang bicara. Dia bilang dengan neneknya, ibu tahu mamanya ini 3 bulan yang lalu dipanggil oleh Tuhan. Dan sekarang anak ini dipanggil juga oleh Tuhan. Artinya apa? Dia sudah lebih baik daripada kita. Dia sudah memenangkan pertandingan. Dan memang sudah waktunya Tuhan. Ibu nggak bisa memaksa, menangis, atau memaksa Tuhan untuk kembali seperti apa dan sebagainya. Nggak bisa. Karena kita semua ini adalah numpang di dunia ini. Kita adalah penuh ditumpangi, diberikan hak untuk menumpang. Tapi saat dipanggil, seberapa kaya kamu, pejabat apapun, nggak bisa menahan maunya Tuhan. Maka di dalam kesempatan ini saya merenung. Ya, memang Tuhan terlalu baik. Sampai ia rela mati di kayu salib buat kita. Ia melepaskan segala jabatan raja, anak raja pada waktu dia datang 2000 tahun yang lalu. Sampai pada akhirnya dia diadili oleh Pontius Pilatus. Dia katakan, apakah engkau anak raja? Yesus katakan, engkau sendiri yang menyatakan bahwa saya anak raja. Begitu rendah hatinya seorang Yesus. Maka belajar dari sini, saya katakan bahwa apa yang kita butuhkan sekarang ini adalah suatu rahmat dan berkat. Saya datang ke Jakarta, nggak ada apa-apa. Mau sekolah juga nggak ada duit. Tahun 86. Tetapi setelah Tuhan memberkati, dengan ada ini, ada itu, dan sebagainya, terkadang hidup kita masih kurang. Selama dari tahun 86, saya nggak pernah yang namanya naik bis. Nggak pernah naik kereta api. Saya katakan, Tuhan luar biasa. Engkau baik dan teramat baik. Tapi sekali saya coba naik kereta api, minta ampun. Kereta api di sini sama Singapura, sama luar negeri beda sekali. Kita harus menjaga dompet kita. Kita harus menjaga kesesakan badan kita. Kalau di sini nggak ada istilah yang namanya orang tua diberikan tempat, nggak. Saya berdiri dari Tanah Abang sampai ke Parung Panjang pada waktu 1,5 jam. Tapi saya bersyukur bahwa saya merasakan itu. Bagaimana mereka yang setiap hari juga kita bayangkan, ya kan? Kalau kita menjadi satu, saya katakan begini: ketika kita mau berangkat ke Bandung, kita nggak usah mikirin apa-apa, cuman hanya berdoa, Tuhan pimpin saya akan berangkat ke Bandung. Yang penting minyak, mobil dalam keadaan baik. Jalan aja. Dan tepat waktunya sampai akan ke Bandung. Tapi asal jangan ke kiri dan ke kanan. Sama dengan kehidupan kita. Ketika kita hidup, dilihat baik di mata dunia, udah mulai melirik ke kanan dan ke kiri. Dan akhirnya jatuh ke dalam dosa. Maka dosa mengikat kita. Dan dosa membinasakan kita. Karena banyak sekali anak-anak Tuhan sekarang ini jatuh ke dalam penderitaan. Maka di dalam kebersamaan pada malam hari ini, saya percaya hamba-hamba Tuhan di sini kan lebih senior daripada saya, lebih tahu apa yang harus dikerjakan. Karena seperti Pak Anfal, dia bekerja cukup lama di hotel. Mungkin pada saat ini baru didengungkan upah dosa adalah maut. Saya rasa kalau Pak Anfal lihat hotel itu juga takut. Atau saya pernah melakukan kesalahan. Saya melihat tempat itu, saya takut. Saya nggak berani lewat situ. Kenapa? Lewat jalan itu atau tempat itu saya pernah berbuat dosa. Dan hebatnya ingatan manusia itu yang diciptakan oleh Tuhan ini, kita ingat apa yang kita buat sampai akhir hayat kita. Kecuali satu yang suka lupa, adalah hutang.
Ya, oke. Lanjut ya. Saya katakan Markus 10 tadi. Dan memang di dalam kehidupan ini, kita lanjut yang keempat. Keluaran 33 ayat 19. Aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Haleluya. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi. Kasih karunia dan mengasihi siapa yang kukasihi. Hebat. Ketika kita menyatakan diri Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Tuhan, saya hari ini saya mau ketemu orang. Benar gak orang ini? Berikan tanda-tanda kepada saya kalau orang ini nggak benar. Betul. Ada tanda-tanda yang nggak baik. Dan saya tahu ini orang nggak baik. Maka saya mudah melangkah. Itu namanya kasih karunia. Terus kalau kita mau bertemu dengan siapapun, sekalipun dia pejabat dan dia mau kerjain kita, kita tahu juga. Maka hebat. Maka Tuhan kita, ketika kita baik dan teramat baik Tuhan kita, maka kita diberikan karunia apapun yang kita minta. Saya merasakan sesuatu yang memang luar biasa. Dari nggak punya sampai punya. Dan ini yang kita pegang. Ketika kita bisa bertahan, bertahanlah dalam kerendahan hati. Jangan sombong. Jangan tinggi hati. Dan itu yang saya ajarkan kepada adik-adik saya. Kenapa? Ya mungkin Pastor Komingguan sudah tahu. Ketika mereka lepas kontrol, dan mereka naik ke atas pada saat bisnis ya, dan dia lupa pada Tuhan, maka dia akan jatuh. Dan jatuhnya tidak main-main. Maka hal ini tentu akan selalu memberikan kekuatan kepada kita, supaya kita betul-betul hidup di dalam suatu kemerdekaan, bahwa iblis tidak boleh memerintah kita. Iblis tidak bisa mempengaruhi kita, karena kita bersama Tuhan yang hebat. Dan di Keluaran 33 ayat 19 ini saya ulangin kembali, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih, karunia dan mengasihi siapa yang kuasihi. Musa yang punya hubungan yang intim dengan Tuhan, dengan Allah pada saat itu. Kita semua harus cita-citakan juga bahwa Tuhan berbicara kepada Musa secara tatap muka. Apa yang kita alami ketika kita merenung dan kita bersama, kita merasakan kehadiran Tuhan itu. Dan pada saat itu, di Keluaran 33 ayat 11, dikatakan Tuhan berfirman pada Musa, kamu telah mendapatkan kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal kau dengan nama. Dan ini yang terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa saat itu, saya renungkan, setiap hal kejadian tidak ada yang kebetulan. Sampai kita bicara tentang Yunus. Maka daun yang terjatuh aja, itu atas izin Tuhan. Kita lihat contohnya Yunus. Yunus ketika pohon ara itu mati secara tiba-tiba dan Tuhan kirim ulat itu untuk membunuh pohon itu dalam satu hari. Maka Tuhan izinkan itu. Apalagi yang lain. Kenapa tiba-tiba ada orang yang tiba-tiba ketika dia lewat sedikit aja, baru pohonnya jatuh dan dia tidak tertimpa. Tapi kenapa ada orang di bawah pohon itu tiba-tiba pohonnya bisa menimpa dia dan dia mati? Tidak ada yang kebetulan. Saya ulangin kembali ketika si Kaleb tadi yang berpulang tadi. Ya kan? Secara hati nurani kita sedih. Tapi hamba Tuhan itu menyatakan luar biasa. Bahwa kita pun akan mempersiapkan diri menjadi pengantin yang cerdas. Saat kita dipanggil, tiba saatnya kita sudah siap. Maka dunia kita tidak pikirkan lagi mau diapakan. Coba tadi yang kita lihat bahwa 40 anak bayi yang di anak bayi Yahudi itu dibunuh habis oleh Hamas. 40 lehernya putus, kepalanya nggak ada, kakinya nggak ada,
dan mereka dengan brutal. Kenapa? Dia berpikir anak-anak ini kalau dibesarkan justru dia akan menjadi bumerang buat mereka. Sama dengan Herodes pada waktu mencari Yesus. Ketika Yesus dibilang anak raja, dia kejar, dia akan membunuh, takut dia akan tergantikan. Maka pada saat ini, mari, saya percaya di dalam setiap langkah Tuhan itu tidak pernah salah. Tetapi kita sendiri yang sering salah melangkah. Saya akan sharing satu lagi. Di dalam pelayanan kami beberapa waktu yang lalu, sudah cukup kan waktu. Pada waktu itu memang ada Coach Chandra Kirana juga. Dan kami datang ke sebuah rumah yang ada di Bandara Mas rumahnya. Ibu ini mempunyai anak 3. Wanita kurang lebih seumuran dengan mungkin Ibu Elia juga lah. Seperti itu. Dan anaknya satu yang laki-laki umur 27. Dan satu lagi umurnya 29. Dan dua-dua ini dinyatakan autis. Maaf, dia nggak suka berpakaian, laki-laki ya. Terus kalau di dalam, nah yang satu perempuan, yang perempuan ini akhirnya bapaknya tidak tahan tinggal sama-sama. Sekarang ini bapaknya lari bawa anak perempuannya dan meninggalkan mamanya sendirian. Coba bayangkan. Dan istrinya ini Chinese Kalimantan, dia jualan di suatu tempat itu, katanya kalau jualan di situ, kalau saya buka pintunya besar-besar, barangnya diambil orang semua. Jadi saya bingung jualan di sini. Barangnya habis, tapi duitnya nggak ada katanya, banyak malingnya. Sedangkan saya di dalam itu dia anak itu dirantai. Dan kami sempat mendoakan, dia nggak bisa bicara, seperti orang kerasukan. Maka saya bilang, terus saya bilang, Ibu, suaminya gimana? Suami saya tinggal, Pak. Loh, kamu sudah bercerai belum? Jadi, ya saya hidup sendirian di sini. Adiknya yang paling kecil perempuan itu dibawa. Dua-dua anaknya yang besar itu. Saya bilang, Ibu, kalau dengan cara seperti ini, Ibu bisa bunuh diri loh. Kenapa? Tiap hari dia mengatasi anaknya itu. Terus dikasih pakaiannya dimakan sama dia. Bajunya. Terus ada bola lampu lah, bola lampunya diambil, dimakan sama dia. Itu sudah kuasa kegelapan. Maka saya katakan di dalam segala hal, coba. Saya katakan Ibu, oke, Ibu berdoa, kita berdoa, minta rahmat Tuhan. Apa yang pernah terjadi? Kenapa? Karena ini tidak lepas daripada ikatan-ikatan orang tua yang telah melakukan sesuatu kesalahan. Kalau Ibu masih terikat, maka ini akan terjadi. Dan Ibu itu nggak bisa kemana-mana lagi, jualan juga setengah jualan. Asal mungkin bisa makan aja. Fokusnya sekarang jaga anak 2 itu. Yang satu umur 27, yang satu umur 29. Dua-duanya seperti orang yang sudah kerasukan. Ya, maka saya bilang, saya hanya lihat, terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh melihat di situ, mungkin ada waktunya Tuhan memang memerintahkan kami untuk melayani. Ya. Maka saya katakan kawan-kawan di sini, Tuhan tidak melihat seberapa besar kaya kita. Tuhan tidak melihat seberapa besar pinternya kita. Dan Tuhan tidak melihat berapa hebatnya kita sebagai hamba Tuhan atau gembala atau apapun. Yang satu Tuhan lihat adalah ketaatan dan kesetiaan. Saya mungkin sedikit bersaksi, belum waktunya masih ada ya. Waktu itu saya tinggal dekat tempat saya ini adalah ruko.
saya harus menceritakan kebaikan Tuhan ya. Saya tinggal di sebuah ruko. Nah, setelah kejadian 98, saya dengan istri saya komitmen ya untuk ke gereja pagi pada waktu itu. Gereja pagi itu waktu itu yang ada adalah kalau di GKI atau di apa nggak mungkin ada kecuali ada di Katolik ya. Setiap kami lewat pasti saya doakan tempat yang saya tinggal ini. Saya doakan kalau memang itu terjadilah menurut rencana dan kehendak Tuhan. Kami tidak punya uang dari mana? Tapi berjalannya waktu ketika proyek kami jalan, dan saat itu memang kita kredit juga, dan bank menyetujui itu. Dan itulah saya sampai tinggal sekarang ini di sini kurang lebih sudah dari ruko itu 10 tahun, di sini mungkin udah 25 tahun. Nah, saya lihat bahwa apa ya? Kalau kita setia dan taat, maka luar biasa Tuhan itu. Coba kita lihat Daud. Daud bisa apa? Mainnya kecapi. Saya nggak tahu dia kecapinya belajar dari mana itu. Kecapinya mungkin belajar dengan tadi di Ibu Mary yang main gitar tadi ya, Bu ya. Halo, Halo. halo, Ibu Mary ya, yang main gitar ya. Ibu Maria. Maria. Halo, Halo. Iya, Bu ya Ibu Maria. Maria. Mungkin Daud belajar dengan Ibu Maria. Halo, jelas. Ya, ya. Oke. Nah, Daud nggak punya kepintaran apa-apa. Bahkan saya sendiri kalau jadi Daud untuk melawan Goliat, saya juga tertawa. Nggak mungkin iblis. Yang pertama menertawakan adalah iblis. Nah, kita pun seperti itu. Apa mungkin saya bisa mendapatkan sesuatu ini? Maka berjalan dengan pengalaman yang ada, Tuhan itu baik. Luar biasa baiknya. Maka saya katakan pada hari ini, terima kasih kepada saya tutup satu ayat. Ketika kita hidup bersama Tuhan, semuanya kita diuntungkan. Maka satu ayat terakhir yang biasa kita sudah dengar. Lukas 1:33 menyatakan bahwa satu hal, sebab bagi Allah yang tiada mustahil itu tidak ada sesuatu yang membuat kita menjadi penghalang. Di sini saya katakan di kitab Pengkhotbah ya. Di Pengkhotbah 5 ayat 9. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Saya tambahkan 10. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang yang menghabiskannya. Dan apa keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya? Kenapa? Kekayaan kita kalau tanpa dipimpin Tuhan, maka itu iblis mempersiapkan diri untuk mengambilnya. Itu udah pasti. Saya katakan berapa banyak saya ditipu orang. Dibohongin. Tapi sampai sekarang ini saya nggak pernah ya yang namanya manggil debt collector atau apa enggak. Saya bilang selalu tanam tuai, dan pada waktu itu karena mungkin ya pergaulan saya di gereja, jadi saya takut dengan kejahatan ya. Jadi dalam hal ini lakukan ini untuk Tuhan, karena semua Tuhan adalah yang memberikan harapan kemenangan di dalam kehidupan kita. Maka hari ini di tubuh Kristus Ilahi ada hal yang kurang menyenangkan di dalam kata-kata ini. Saya juga mohon maaf, ya kita sama-sama belajar bahwa kebaikan Tuhan itu tidak akan pernah pupus sampai selama-lamanya. Karena Tuhan terlalu mencintai kita. Terima kasih. Tuhan memberikan berkat. Baik, saya tutup dalam doa. Kalau saya menyanyi tutup dalam doa satu lagu boleh ya, Bu ya? Boleh, Pak. Pujian Bapak kan lagi
lagi apa? Lagi dikangenin nih pujiannya suaranya kan untuk Tuhan. Ya betul nggak Bapak Ada Ibu ya? Maria juga. Nih Bapak Ibu betul nggak? Suaranya kan untuk Tuhan. Amin. Silakan Pak. Mau dua lagu juga boleh. Teoamu Estu kuasa menunjukkan todos os Dios está en tuas mãos. Este tan quando me levante hati, ou sentarei da bonante Deus. Espirem todo tempo, em todo tempo tu estás tão bom, com todo folega tempo, we canterai da bonante Deus. Aleluia. Tuado os falls, we me quala e me fogo. Neas quedau, sofrens kami conforta. Hai vivona abundare Deus. Em todo tempo, em todo tempo estão tão bom, com todo folega great tempo, we canterai da bodande Deus. Cintaku kepadamu Tuhan, sungguh luar biasa. Kau berikan kami hidup yang terbaik. Nyawamu kau serahkan Tuhan untuk kami selamanya. Kau tebus dosaku. Haleluya. Jika kami tanpa Engkau hingga hari ini, kami tetap berdosa. Jika kami tanpa Engkau, iblis berkuasa penuh. Namun sampai hari ini Tuhan, ternyata Kau terlalu mencintai kami. Selamanya dan selamanya ku takkan goyah untukmu. Selamanya ku takkan goyah Tuhan. Selamanya ku cinta dirimu. Selamanya ku ingat kasih-Mu. Kau lebih baik dan terbaik bagi diriku. Haleluya, Tuhan berkati. Amin. Terima kasih. Kita berdoa sebentar kali ya. Ya. Bapa di dalam segala kemuliaan-Mu, terima kasih. Hamba-Mu telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati kami, supaya apa yang telah hamba sampaikan menjadi rema dalam kehidupan kami. Bahwa Engkau memang Allah yang terbaik dan amat baik bagi kami. Biarlah kami boleh menjaga hati-Mu. Kami boleh menjaga apa yang Kau
percayakan kepada kami bahwa tubuh ini adalah bait Allah yang suci. Buat kami, hamba-hamba Tuhan di sini diberkati dengan segala anugerah kasih. Buat kami yang di rumah diberkati dengan segala cinta-Mu. Kami berdoa untuk tubuh Kristus ilahi. Ibu Elia Esther Tuhan, Engkau berkati. Kiranya ada beberapa pelayan di sini juga yang membantu. Engkau berkati Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa ketika ia melakukan semuanya ini hanya untuk Engkau. Berkati keluarganya, berkati semua usaha dan pekerjaannya, dan berkati jiwa-jiwa yang akan dimenangkan, sehingga Tuhan banyak orang-orang yang selalu Tuhan mencintai untuk tampil, untuk maju, untuk bersama tubuh Kristus ilahi memenangkan pertandingan, terutama menjangkau jiwa-jiwa. Terima kasih, kami juga berdoa untuk FM yang selalu eksis. Kami yakin dan percaya bahwa semua jalan Tuhan yang memberikan berkat anugerah kasih-Mu ini. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa damai sejahtera menyertai kami semua. Di dalam nama Yesus kita yang percaya katakan, haleluya, amin. Tuhan memberkati. Yes. Terima kasih, Ibu. Ya, terima kasih ya buat Pak Nikolas ya, tentang Tuhan turut bekerja luar biasa ya firman-Nya, kesaksiannya juga ya. Jadi memang itulah, kalau Tuhan tidak turut bekerja, kita udah kemana ya, udah menghilang kali ya. Tapi karena Tuhan turut bekerja, kita diberikan kemampuan, kekuatan. Memang kalau saya lihat Pak Nikolas ini banyak diperdaya orang ya. Kenapa? Karena tampangnya tampang bos ya. Tampangnya badannya besar gitu ya. Jadi dikerjain orang terus gitu ya. Jadi Pak Nikolas nggak bilang nggak punya apa-apa pun orang nggak percaya gitu. Mukanya muka tuapan. Nah itulah. Tapi itulah Tuhan izinkan semua ini karena Tuhan juga ingin melihat ya kekuatan kita sampai di mana ikut Tuhan. Makanya kan dimampukan terus. Nah, tadi katakan seperti Yusuf ya. Yusuf ini kan dibenci kakak-kakaknya ya. Tapi lihat, Tuhan terus bekerja. Akhirnya Yusuf ya diizinkan menderita, tapi endingnya dia jadi pemenang. Nah, di sini memang semua Tuhan akan izinkan ya. Seperti Daud yang tadi katakan, katanya dia cuman orang sederhana, main kecapi. Kok bukan kakak-kakaknya yang dipilih ya? Kok bisa Daud gitu? Karena Tuhan mencari orang yang rendah hati. Orang yang tidak ada apa-apa itu Tuhan yang pilih. Itu kenapa? Karena itulah suka-sukanya Tuhan. Nah di sini ya, jadi memang kalau Tuhan tidak baik, mungkin kalau kita udah disakiti, udah kemana kali kita juga kali ya. Nah tapi disitulah Tuhan tahu. Tuhan akan terus bekerja mengerjakannya supaya dimampukan, supaya kita jadi pemenang. Puji Tuhan ya, firman-Nya ini sudah keluar ya di Roma 8 ayat 28. Memang firman ini nggak asing lagi. Katakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kalau memang Tuhan memanggil kita di dalam rencananya Allah, udah pasti ada ujiannya, betul nggak, Pak Nikolas? Diizinkan, diproses, ya, seperti Pak Nikolas ya, diproses terus. Kita nggak ngapain, banyak orang yang memperdaya kita, tapi lihat endingnya tetap aja Pak Nikolas jadi pemenang, betul? Dari nggak ada apa-apa, jadi ada apa-apanya gitu. Nah, karena ada apa-apanya, hanya banyak pengerongrong yang datang, haleluya. Dan disitulah ya, jadi Tuhan memberikan kemampuan. Puji Tuhan ya, Tuhan memberkati Pak Nikolas ya. Memang akhir zaman ini memang kita harus libatkan Tuhan supaya Tuhan terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Tapi ada syaratnya bagi mereka yang mengasihi Dia. Mengasihi Dia, pasti Tuhan pelihara, pasti Tuhan kuatkan, teguhkan iman kita sehingga tidak bisa dikalahkan oleh apapun juga. Mungkin kita akan mengalami menderita, cuma sesaat. Tuhan cuma melihat, cuma menguji. Seperti Pak Nikolas. Maka Nikolas bilang, saya gini gitu. Ya enggak lah, lihat dari wajahnya, penampilannya beda gitu. Jadi orang dimanfaatin terus ya. Itulah, karena Pak Nikolas dipilih Tuhan, anak Tuhan tetap diluputkan ya, tetap jadi pemenang, malah jadi saksi.
Itulah Tuhan kita yang baik, teramat baik. Puji Tuhan, Pak Nikolas. Tuhan berkati ya, luar biasa. Ya, saudara diberkati ya, Bapak Iya, Ibu ya, berkati. firman-Nya luar biasa. Saya minta mungkin Pak Rasman bisa doa syafaat, Pak Rasman. Salam Pak Rasman. Ya, Ibu, ya. Ya, silakan doa syafaat ya. Oh, sekarang ya? Iya. Oh ya, oke. Ya, kita berdoa sama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang kami bersama-sama telah dengarkan malam hari ini. Mengingatkan kami kembali betapa kami terus bersyukur, berpegang kepada firman-Mu, dan tidak mengukur dengan mata kepala kami, tetapi mengukur dengan sesuai rancangan Tuhan, panggilan Tuhan bagi kami masing-masing. Terima kasih buat firman Tuhan malam hari ini, mengingatkan kami kembali, menguatkan kami kembali siapa diri kami, bahwa apapun yang terjadi sampai saat ini, Tuhan tidak pernah tinggal diam, Tuhan ada bersama-sama dengan kami, sampai kepada penghujungnya nanti ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, pada kesempatan malam ini kami berdoa, bagi setiap kami yang hadir, dengan segala berbagai persoalan hidup, Tuhan Yesus, katakan kuasa-Mu, biar semua dalam rancangan Tuhan. Bila terjadi sesuatu yang mungkin ada yang sakit, mungkin kekurangan, mungkin ada masalah-masalah keluarga, biar melalui persoalan-persoalan hidup ini ya Tuhan, mereka bertemu dengan Tuhan, dan Tuhan memberikan petunjuk kepada mereka supaya tidak pernah orang-orang pilihan Tuhan kecewa, tetapi terus bersyukur dalam segala keadaan. Jika melakukan dosa, minta ampun kepada Tuhan dan berbalik kepada Tuhan. Engkau berkata, Engkau mendengarkan doa setiap orang-orang yang selalu berseru kepada Tuhan siang malam. Bapak, biar itu menjadi pegangan bagi setiap kami yang ada pada malam hari ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan, semua kami yang ada saat ini. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, bawa kami terus sampai pada akhirnya. Pada kesempatan ini kami berdoa ya Tuhan, kami tidak bisa berpangku tangan, kami tidak bisa melupakan hanya menonton saja. Apa yang kami bisa dengar, apa yang kami bisa saksikan di televisi, dengan keadaan yang ada sekarang ya Tuhan Yesus, hati kami sebenarnya panas ya Tuhan, mendengarkan bangsa pilihan-Mu yang diserang secara tiba-tiba, tetapi dunia menghakimi bangsa-Mu sendiri. Tuhan, kami berdoa dari tempat ini, biar semua ini adalah dalam rancangan-Mu, rancangan ilahi-Mu. Kami berdoa dari tempat ini, kuat-Mu, firman-Mu, menyertai bangsa pilihan-Mu Israel saat-saat ini. Sertai mereka, lindungi mereka. Apapun yang mereka lakukan saat ini, biar semua dalam rancangan Tuhan, dalam kendali Tuhan. Kami serahkan bangsa-bangsa di sekitarnya dalam kendali Tuhan. Saat-saat di pergolakan yang terjadi, dengan segala fenomena yang terjadi, Tuhan Kau lindungi gereja-Mu, lindungi jemaat-Mu, lindungi hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Terus Bapak berjalan sesuai firman-Mu. Mereka sudah mulai menyimpang dari Tuhan, Tuhan ingatkan mereka. Khususnya hamba-hamba Tuhan, public figure, biar mereka kembali kepada Tuhan. Mereka yang sudah mulai kompromi dengan dunia, ingatkan mereka kembali Tuhan, supaya mereka kembali kepada Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah Indonesia saat ini, untuk khususnya tahun depan Februari akan ada pemilihan presiden. Kami serahkan kepada Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, sudah ada di hati-Mu, seorang presiden yang Tuhan tentukan bagi bangsa ini, yang akan meneruskan program dari Bapak Jokowi. Nyatakan kuasa-Mu, semua penduduk di bangsa ini adalah hanya sebagai alat sarana Tuhan pakai untuk memilih yang akan menjadi pilihan Tuhan sendiri. Semua Tuhan, dalam bentuk kejahatan, dalam bentuk apapun, melalui ormas, melalui kelompok-kelompok, bahkan partai ya Tuhan, yang ingin membuat siasat-siasat yang busuk. Tuhan, kami berdoa dari tempat ini, gagalkan mereka semua, patahkan mereka semua,
Buat mereka Tuhan tidak berfungsi dan tidak berdaya di masa-masa yang akan datang. Biarlah Tuhan bangsa ini dipimpin oleh orang-orang yang tidak memihak, tetapi orang-orang yang mencintai seluruh rakyat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa bagi setiap kami di mana kami tinggal, rumah kami, gereja kami, pemimpin kami, hubungan-hubungan komunitas kami, orang-orang yang baik, orang-orang yang taat, orang-orang yang saling mengasihi, bukan orang-orang yang menjebak, bukan orang-orang yang menyebarkan virus sakit penyakit, bukan orang-orang yang menipu, bukan orang-orang yang jahat. Kuasa Tuhan menyertai setiap kami. Gerejamu yang selalu berseru siang malam kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan malam hari ini. Tuhan luar biasa ingatkan kami kembali. Siapa kami di mata Tuhan? Kami adalah biji mata Tuhan. Rancangan-Mu begitu luar biasa bagi kami. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat hamba-Mu. Terpuji Engkau Bapa, kami mengucap syukur dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, terima kasih ya buat Pak Rasman. Ya, mungkin saya buka untuk bagikan ya yang tadi. Ya, Pak Rasman sehat ya Bu ya? Ya? Sehat ya Pak Rasman. Sehat Pak Nikolas. Sehat ya. Ya, Pak Puji Rasman. Tuhan. Ya, sehat Pak. Luar biasa. Ya, Amin. puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, nanti saya kasih kayak bagikan dulu saat ini. Saya minta mungkin ya. Boleh Bu Yan kali ada yang disampaikan tentang Tuhan turut bekerja? Ada hambanya di Pak Nikolas? Ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang kurang? Silakan. Suaranya ya, mood-nya dibuka. Ya, Ya, terima kasih Bu Eli, Shalom Pak Nikolas. Nikolas, ya Bu Eli dan semuanya ya yang belum pernah ketemu secara langsung. Ya, saya percaya semua firman yang telah disampaikan oleh Pak Nikolas itu benar-benar membuat kita itu semakin taat dan semakin percaya dengan iman kita bahwa Tuhan itu sesuai dengan tema yang diberikan, bahwa Tuhan itu selalu bekerja, selalu Roma 8 ayat 28 ya, selalu bekerja setia pada kita. Ya, saya percaya itu semua terjadi pada kita yang orang percaya dan yang mau mengasihi Dia. Karena saya juga termasuk kesaksian juga ya di sini yang akan saya saksikan. Karena kenapa kok saya bisa sampai di sini ya, tubuh Kristus ilahi ya. Saya dalam hati itu bertanya-tanya, ini ternyata ada hubungannya dengan Roma 8 ayat 28, benar nggak Bu ya? Tuhan itu bekerja dengan rencananya tersendiri kan, selalu turut bekerja. Dari pertemuan Bu Eli ya, saya nggak nyonol gitu ya Bu ya, nggak nyangka kita itu bisa berkenalan, bisa pokoknya nggak ada yang ada di benak saya itu bisa hadir di tempat ini gitu loh. Nah, semua itu saya percaya Tuhan itu turut bekerja semuanya itu. Karena Tuhan punya rencana yang benar-benar luas dalam hidup saya, dalam kita semua, sehingga kita dipertemukan di dalam kelompok ini. Ya, saya bersyukur sekali Bu ya, Ibu Eli bisa bertemu Ibu Eli ya dari hanya beberapa jam, hanya sekali saja ketemu di sebuah acara ya Bu ya di Jakarta. Ya, makanya Tuhan itu yang saya imani, saya percaya, kok Tuhan itu memang dahsyat ya. Di dekat saya itu saya nggak kenal semua, yang tahu-tahu Bu Eli, kita sapa-sapa gitu. Akhirnya kita itu tukar-menukar HP. Ya, itu semua saya yakin dan imani itu adalah rencana Tuhan, dan Tuhan itu selalu turut bekerja dalam setiap acaranya, dalam setiap acara, dalam setiap perkara yang telah akan dan sudah terjadi dalam kehidupan kita. Gitu aja Bu ya, mungkin disampaikan kepada yang lain, kesempatan pada yang lain. Ya, karena saya juga kurang begitu baik dalam berkata-kata ya. Makasih Bu ya, Tuhan berkati semua. Tuhan berkati Pak Nikolas, Ibu Eli dan semuanya. Thank you. Amin. Ya, terima kasih ya buat Bu Yan ya. Sudah semua itu dalam rencana Tuhan betul. Ya, kita tidak terpikir tapi Tuhan yang atur semua kehidupan kita ya. Puji Tuhan. Jadi betul di temanya bagus, Tuhan turut bekerja. Pasti di sini Tuhan turut bekerja semuanya ya, maka kita ada di sini. Kenapa ada di sini? Karena Tuhan yang mengerjakannya. Luar biasa ya. Saya akan oke, saat ini saya bagikan kepada Ibu
Esther, ada yang mau sampaikan? Ya, tentang Tuhan turut bekerja. kita bekerja untuk kebaikan kita. Ya, Memang udah pas. Udah pas. pas ya. Oke, Tuhan Iya. berkati. Pak Nikola sudah pas, berarti udah cukup ya. Puji Tuhan. Haleluya. Ya singkat padat ini Pak namanya Pak. Jadi yang lain tak pembagian juga. Haleluya, puji. Ya, haleluya. Ya Bu Astati saat ini. Silakan Bu Astati. Oke. Tuhan turut Ya, bekerja. salam semua, salam Pak Salam. Nikolas, salam Halo, semua. Astati, luar biasa. Luar biasa emang firman-Nya Roma 8 ayat 28. Ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu Amin. bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin, puji Tuhan. Ya. Memang kita pasti lihat-lihatin, oh iya Allah turut bekerja. Memang seperti tadi kan kita kalau nggak ada undangan di Zoom ini, Allah turut bekerja untuk mendatangkan Nah, kita bisa hadir ini. Allah turut bekerja, nggak mungkin. Kalau nggak Allah turut bekerja, nggak bakal kan kita mau datang ke sini. Udah Hilang. tidur aja, udah ngantuk gitu kan. Tapi Allah turut bekerja semuanya. Dari tadi bangun pagi aja Allah udah turut bekerja. Kita bangun pagi, luar biasa ya. Tuhan, apa yang saya mau buat hari ini? Semua kita minta pimpinan Tuhan, Allah turut bekerja, semua rancangannya Tuhan, damai sejahtera yang penuh harapan. Kita berharap sama luar biasa. Emang Tuhan sangat baik dan sangat terlalu baik. Udah pokoknya, udah hari ini firman-Nya emang luar biasa lagi. Jempolnya bukan 1, 2. Luar Haleluya. biasa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Jadi hari ini kita melihat Bu. bukan Tuhan main ya, ya. luar biasa. Puji Tuhan. Jadi sebagaimana kita ada sebagai hari ini juga semua karena Tuhan. Dia turut bekerja dari bangun tidur sampai nanti kita malam tidur lagi, besok hari lagi. Terus setiap hari Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi titik-titik yang mengasihi Dia. Itulah kita harus mengasihi. Seperti dengerin lagunya tadi, aduh, langsung saya tuh bilang aja, kayaknya tuh Tuhan udah, aduh, nempel banget kita sama Tuhan deh, kayak, aduh, luar biasa. Coba Pak, kalau nyanyiin lagi Pak, aduh, good, luar biasa Tuhan kita memang lihat kebaikan Tuhan. Bagus nggak? Cocok kan lagunya? Iya. Lagu kebaikan Cocok Tuhan terus memang kita. Ya. Allah sangat baik. Kan ada, kalau dulu kan masih nyanyinya begini, Allah itu baik. Sekarang kan ada lagu yang baru lagi, tadi Pak Nikolas nyanyi lebih lagi mantap lagi. Wah, luar biasa banget. Lagu jadi juara Got Talent, Bu. Baru-baru ini di Amerika. Tapi bahasa Inggrisnya. Tapi memang luar biasa lagu itu. Luar biasa banget memang. Itu lagi viral. Lagi viral ya memang. Waduh, goodness itu Allah kita baik, memang Tuhan itu. baik. Terlalu baik. Jadi jangan sampai nyakitin Tuhan ya. Waduh. Tuhan udah sangat baik. Makanya kita terus harus firman-Nya itu kita harus dengar, kita harus lakukan. Ya. Karena Allah kita itu sangat baik. Bukan baik aja kalau sangat baik berapa Bu nilainya Bu? Kalau itu kan ini malah A ya. Baik, sangat baik. Kalau kita sekolah dulu kan dinilai tuh, wah luar biasa itu. Kalau ini Allah kita nih tak terbatas nih nilainya, luar biasa, sangat baik. Ya udah itu aja Pak Nikolas, puji Tuhan, luar biasa banget firman-Nya. Baik, terima kasih Bu Sati. Keluarga Tuhan berkati. Oke. Iya, luar biasa. Iya, saat ini saya lemparnya, makasih ya Bu Astati. Ibu Siska, mungkin Bu Siska mau sampaikan? Halo, Bu Siska. Siska. Ya, halo, shalom. Ya, Shalom mau sampaikan semua. Tuhan Shalom. bekerja. Ya, saya terberkati dengan apa yang Pak Nikolas sampaikan, juga untuk lagu-lagunya.
Saya terkesan dengan lagu yang terakhir tadi Pak Nikolas yang bahasa Indonesia itu, Pak. Itu karangan Bapak atau bukan ya, Pak? Nikolas. Ya, itu karangan saya sendiri. Oh, Karangan itu. Ya, karangan saya Oh, sendiri. karangan sendiri. Itu saya mendengarnya, aduh rasanya di hati bagaimana begitu ya Pak ya. Kalau boleh saya mungkin kita semua setuju ya kalau Pak Nikolas menyanyikan satu kali lagi Pak yang bikinan Bapak tadi lagunya. Kalau Bapak berkenan. Konfirmasi Bu, perasaan saya sama dengan Ibu. Lagu ini sangat nyentuh hati banget kalau nggak mau menangis rasanya. Iya betul Tadi betul habis ya. bener-bener keluar air mata. Ini lagu baru Iya pertama benar. Iya, Iya benar. konfirmasi Saya juga sekali. Iya, saya juga merasakan hal yang sama, Bu Iya. Yan. Jadi saya kalau boleh, kalau Pak Nikolas tidak berkeberatan, mungkin bisa menyanyikan satu kali lagi lagu ciptaan Bapak tadi, menyentuh hati saya juga, hati Bu Yan rupanya. Iya. Kayaknya Gitu ini ya. bukan Bu Yan sama Bu Siska, kayaknya semua yang di sini tersentuh. Oh, semuanya Bu, kita tersentuh Semuanya luar tersentuh biasa. ya. Termasuk Pak Joni, Pak Anfal, ya belum aja Oh, nih iya. bapak-bapak nih bicara Pak Rasman. Haleluya. Boleh kali Pak Nikolas dirindukan suaranya ya, suara emas ya. Boleh. Lagunya luar biasa Pak. Diberkati ya Pak ya untuk semua yang Bapak sampaikan, juga untuk pujian penyembahan Bapak itu memberkati kita semua, biar Bapak diberkati Tuhan berlimpah-limpah Pak Nikolas. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Nikolas. Silakan Pak Nikolas. Ku cinta kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapakku dan sahabatku. Haleluya. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku cinta Kau Tuhan selamanya. Engkau memberiku tanpa batas semua yang Kau miliki. Ku mengasihi-Mu Tuhan, Kau lebih mengasihi-Mu segalanya. Ku tahu Kau mencintaiku sampai mati di kayu salib. Selamanya ku cinta Kau Tuhan, selamanya ku rindu Kau. Saat aku menangis, Engkau memeluk dan menggendong aku.
Ku yakin percaya Tuhan selamanya tak pernah tinggalkan aku. Kau telah berjanji dalam tinggalkan seperti yatim piatu. Ku cinta kau, rahmat-Mu nyata bagi hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya, Tuhan berkati. Luar biasa. Lagu ini saya tidak akan pernah bosan. Memang terakhirnya saya ya. Ya. Terima kasih Pak Nikolas ya. Memang ya. Luar biasa ya. Wah, baik, luar Pak Nikolas yang buat kata-kata ini memang betul itu kata-katanya membangun ya, menusuk dalam hati. Itulah Tuhan kasih karunia ya buat Pak Nikolas sehingga diberikan pujian yang Tuhan berikan mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu baik. Kita mengasihi Dia untuk selama-lamanya. Jadi apakah kita masih mau menyakiti Tuhan? Saya rasa tidak akan berani menyakiti Tuhan. Kenapa? Dia terlalu baik. Ya, sampai pujian ini menyentuh hati Yan-Yan ya. Yan-Yan, ya, Siska, pasti bapak-bapak ini juga tersentuh, belum aja disebutkan ya. Tapi itulah Pak Nikolas ya. Jadi pujian ini jadi berkat untuk kami semua gitu buat Pak Nikolas. Terima kasih banyak untuk pujiannya, luar biasa, karangannya bagus sekali Pak Nikolas ya. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan yang kita berikan. Ya. Selanjutnya biarlah kawan-kawan yang mendengar itu baik atau enggak, ya kan? Karena memang ini penting karena sekarang dunia sedang menciptakan lagu-lagu itu sesuai dengan bahasanya masing-masing. Luar biasa. Aduh. Siap. Ya, puji Tuhan. Ya, terus aja Pak Nikolas bikin pujian karangan lagu lagi supaya Kalau studi saya lagi mempersiapkan nanti kalau sudah itu baru saya akan tampil mungkin di TikTok itu satu hari bisa 5-6 kali. Tapi memang lagi mempersiapkan semuanya, ya Bu ya. Saya tidak mau mengambil subscribe atau apa untung enggak. Saya hanya berdampak bagi orang lain itu aja. Yang pernah saya bicarakan dengan hambanya Pendeta Billy, kita berdampak aja untuk Tuhan. Selebihnya adalah Tuhan yang bekerja. Gitu. Amin. Ya, Tuhan berkati Pak Nikolas ya, luar biasa. Ya, oke. Terima kasih banyak Pak Nikolas. Biar jadi berkat ya untuk yang mendengarnya. Saya percaya nggak akan berani lagi untuk. Ya, tolong puyannya itunya ya, moodnya dimatikan. Saya kasih kesempatan saat ini buat bapak-bapaknya nih, Pak Anpal. Silakan Pak Anpal. Guru saya itu Bu. Waduh, luar biasa. Pak Anpalnya mana? Salam Pak Anpal. Salam Bu Esther. Ya. Halo. Boleh nih. Salam Pak Nikolas. Ya. Gimana pendapat Pak Anpal ya, tentang Tuhan turut bekerja dan pujiannya? Ya,
luar biasa malam hari ini. Ya, terima kasih. Iya. Saya lagi kurang enak ini, kondisi tidak Oh, prima sebelumnya. Beberapa hari ini saya sedikit KO ya di tempat tidur. banyak hampir semua ya yang sakit tuh Ya, banyak sekali sekarang ya seperti ini. badan terasa meriang semua ini. Hmm. Sekarang sudah agak mendingan. Amin, amin. Terima kasih Ya. Pak Nicholas Liang. Kita berdoa supaya Pak Akmal segera sembuh ya dari sakitnya di kawan-kawan yang lain. Ya. Dalam nama Yesus. Ya, kita kembali ke mana turut bekerja ya. Allah turut bekerja. Saya lihat di terjemahan dalam bahasa Indonesia sehari-hari yang dipakai ini diterjemahkan begini. Kita tahu bahwa Allah mengatur segala hal sehingga menghasilkan yang baik untuk orang-orang yang mengasihi Dia. Jadi ini yang harus ditekankan. Menghasilkan yang baik untuk orang-orang yang mengasihi Dia, yang mengasihi Tuhan, dan yang dipanggilnya sesuai dengan rencananya. Jadi Allah memang turut bekerja dalam segala hal yang mendatangkan kebaikan bila kita mengasihi Dia. Ya, jadi yang menjadi pertanyaan kadang ya dalam kehidupan kita sehari-hari, terlebih kepada orang yang pebisnis ya, mereka selalu merasa rugi, padahal mereka sudah tahu ayatnya. Dan ketika mereka tidak merasa beruntung, mereka dengan mudah mengatakan hari ini Allah tidak turut bekerja. Dan ketika besok mereka beruntung, baru mereka, oh hari ini Allah turut bekerja. Jadi itu pun tidak baik ya. Jadi yang ingin saya tekankan sama maksud saya yaitu dalam kondisi apapun, situasi apapun, kesesakan apapun yang sedang kita alami, kita tetap merasakan bahwa Allah turut bekerja. Jadi istilah Allah turut bekerja itu harus ya menjadi rema dalam kehidupan kita, dalam kondisi apapun. Ya. Jadi kita tidak mengambil untung ruginya seperti hitung-hitungan orang bisnis. Dalam kondisi kekurangan, kelemahan, ya, dalam kondisi kita sedang dibohongin orang, dibully orang, kita tetap menyatakan bahwa Allah tetap bekerja, ya, mendatangkan kebaikan, dan tidak ada rancangan-rancangan kecelakaan yang datang dari Allah. Tetap baik buat kita tahu kita mengasihi Allah. Jadi itu sudah menjadi rema ya. Dan juga tadi disinggung ya, mengapa Pak Nicholas ambil ayat di Mazmur 84 ya, ayat 11. Tuhan Allah adalah matahari ya. Kalau kita lihat di sebelumnya, ayat sebelumnya itu dikatakan lebih baik satu hari di pelataranmu. Saya tahu pelataran itu apa? Itu di luar, itu belum masuk tempat yang kudus atau yang maha kudus, baru di luar, ya, di luar pelataran, ya, maksudnya di luar tempat kudus, ya, kudus Allah. Ya. Jadi hanya di pelataran saja. Daud sudah merasakan kesukaan yang luar biasa. Ini suatu pelajaran buat kita, ya. Daripada 1000 hari di tempat lain. Jadi Daud di sini menyampaikan begitu mengasihi Allah, ya, suatu bukti dia betul-betul mengasihi Allah, dan dia membuat suatu perumpamaan dengan Allah itu adalah matahari, ya, Tuhan Allah adalah matahari. Jadi dan perisai, ya, perisai dalam arti penolong, ya, penyelamat, ya. Perlindungan,
semuanya itu datang dari Allah. Jadi ada matahari yang sifatnya terang, terang, menyala-nyala, bersinar, sehingga di zaman dulu memang menjadi suatu sesembahan, ya, orang-orang yang di luar kepercayaan, di luar Israel, sebagai ya dewa bulan, dewa matahari yang disembah bahkan hingga saat ini. Ya, mereka tidak tahu kepada siapa mereka menyembah sebenarnya. Ya, padahal ya kalau bicara tentang Tuhan Allah adalah matahari, ya itu seperti di dalam Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang. Jadi kalau sekarang kita tahu, berarti dahulu kita tidak tahu. Ya, kita tidak pernah tahu dahulu itu. Ya, kalau Allah itu betul bekerja, dan itu sekarang diungkapkan, misteri ini hanya oleh Kristus. Bagi yang percaya kepada Kristus, bagi siapa yang mengasihi Yesus. Ya, di luar itu omong kosong, sudah. Ya, itu bukan orang Kristen. Jadi siapa yang tidak mengakui Yesus sebagai Allah, ya, itu kesalahan besar. Ya. Jadi Kristus sendiri yang adalah terang dunia. Yohanes 8 ayat 12. Akulah terang dunia. Itu jawaban yang disampaikan oleh Mazmur 84 ayat 11. Matahari. Siapa? Matahari itu kan memiliki sifat terang. Akulah terang dunia ini. Siapa matahari? Siapa terang itu? Kalau bukan Kristus. Dan itu sudah terjawab di dalam perjanjian baru. Jadi ada banyak misteri, ya. Misteri banyak, ya. Simbol-simbol, ya. Banyak orang masih menyembah dengan simbol-simbol, ya, lambang-lambang, tetapi mereka tidak tahu pada siapa sebenarnya. Tetapi sudah jelas kita sebagai pengikut Kristus, ya, kita sudah menerima terang. Bahkan kita menjadi anak-anak terang. Selama aku di dunia, aku adalah terang itu. Ya. Jadi selama itu, dan Yesus tidak meninggalkan kita sebagai seorang yatim, ya, maka dia mengirim rohnya yang kudus ada di dalam diri kita. Ya. Jadi tetapi ada kejadian, suatu fenomena, ya, yang sangat menarik sekali, yang mungkin tidak pernah kita pikirkan. Matahari itu tidak menunjukkan sinar terangnya mulai dari jam 12 sampai jam 3. Matahari itu pada saat anak manusia disalibkan, ketika anak manusia dibawa ke tempat pembantaian, itu matahari yang terang benderang itu menjadi gelap dari jam 12 sampai jam 3. Itu sudah membuktikan bahwa matahari yang adalah terang itu, yang adalah Kristus itu sendiri. Ketika dia melakukan suatu situasi yang sangat memilukan, ya enggak? Ya, dia dianggap sebagai orang yang terkutuk, dianggap menjadi seorang yang terkutuk, ya, di mana dia harus memikul beban itu. Ya. Jadi di sini kita dapat terinspirasi, ya, Bapak sekalian. Maaf, ini tidak ada yang baru yang saya sampaikan ini. Saya cuma ingin menyampaikan ini akan menjadi inspirasi, renungan, pemikiran kita untuk berpikir lebih dalam, ya, mengapa hal itu terjadi, ya. Ternyata, oh benar, ternyata, ya, matahari tidak menyala, tidak menunjukkan terangnya dari jam 12 sampai jam 3. Sebab matahari itu adalah Tuhan Allah, yang adalah Kristus, terang dunia. Ya. Jadi kita sebagai orang yang percaya, biarlah kita tetap setia. Ya. Dan setelah itu, apa yang terjadi? Ku serahkan nyawaku. Ya. Jadi saudara bisa baca di Lukas 23 ayat 44, 45, 46. Ya. Apa hubungannya? Ya,
matahari gelap, ya tidak menunjukkan terangnya, dengan menyerahkan nyawanya, itu semua sangat ada hubungannya, sangat mengkait satu sama lain, seperti jaringan ya, network ya. Jadi kalau satu saja putus, maka semuanya putus ya. Jadi ini jaringan ini sangat ada erat hubungannya. Firman Tuhan itu begitu luar biasa sekalian. Jadi kita bisa banyak belajar. Terima kasih Pak Nicholas sudah menyampaikan firman hari ini. Saya bersyukur. Tuhan Yesus memberkati. Ya, salam bagi diberkati ya. Amin. Memberkati. Ya, terima kasih Bu Alia. Ya, terima kasih Pak Anfal ya. Sudah jelas firman-Nya, sudah ditambahkan kembali. Luar biasa, dialah terang dunia. Puji Tuhan. Tinggal saya minta kali, iya. Oh iya, di sini ada satu ibu lagi lupa. Maria, mungkin ada yang mau disampaikan? Ya, Ibu Maria. Iya, Pak Joni. Maria. Oh iya, salam. Salam Salam. Ya. Ya benar, luar biasa. Kenapa Tuhan menempatkan ada ayat di Roma 8 ayat 28 bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Karena itu satu jawaban bagi setiap anak-anaknya, calon mempelainya, setiap persoalan apapun kembali. Orang yang kembali kepada firman dan merenungkannya itu bisa mengalami kelepasan, kemerdekaan. Karena ayat itu satu jawaban bahwa segala baik enak maupun tidak enak semuanya itu turut bekerja. Jadi ini Bapak Yahweh selalu memberi jawaban demi jawaban. Kalau kita renungkan firman satu persatu di dalam ayat yang lain juga, itu semua kalau kita kembali ke firman, kita pasti akan merdeka, tidak terikat dengan ketakutan, kekhawatiran ataupun tipu daya ya. Tetapi semuanya juga jawabannya udah ada kok di firman. Makanya dengan kejadian sekarang ini kayak Israel seperti banyak dianiaya itu saya yakin bahwa Tuhan tuh turut bekerja. Mungkin bagi yang tegar tengkuk dia boleh mengalami ya, tetapi di balik semua pasti Tuhan tidak akan tinggal diam karena itu biji matanya ya bangsa Israel ini. Amin. Dia akan meniup dengan napasnya musuh-musuhnya ya, tapi tinggal nunggu waktu aja. Tetapi bagi kita sekarang bagaimana? Apakah kita menjadi ciut karena bangsa pilihan juga kok teraniaya sampai akhirnya diculik apa? Nah ini satu goncangan sebenarnya iman ya bagi setiap kita yang udah mengerti di dalam Tuhan. Apakah kita tergoncang kok anak pilihannya, umat pilihannya kok sampai kayak gitu ya, ditembakin awas sampai diculik apa gitu, dipukuli apa. Nah itu semua, tetapi kalau kita tahu udah di pengkhotbah juga ada jawabannya bahwa segala sesuatu ada waktunya. Ada waktunya menangis, ada waktunya berdiam, ada waktunya mengalah, ada waktu melepaskan. Itu semua ada waktunya. Nah, jadi ya bagian kita tetap kita harus menjaga iman kita, bagian kita di dalam Tuhan turut bekerja tuh kita juga harus tetap menjaga kepercayaan kita karena Dia berkata kalau aku datang ke bumi adakah iman. Nah, iman kembali lagi dipertanyakan ya di sini karena nggak cukup banyak orang yang katanya sih Tuhan turut bekerja apa ini itu, tapi lebih nyatanya kebanyakannya fokusnya lebih kepada kenyataan. Nah, jangan sampai akhirnya kita menjadi suam kuku, iman kita jadi tawar hati, tetapi tetap kita harus berjaga-jaga juga karena iblis seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Maka dari itu Roma 8:28 ini jawaban yang tepat sekali ya, bahwa bagi setiap orang yang meresponi maka kuasa itu connect ya sehingga orang itu mendapat kekuatan. Di Roma 8:28 itu satu jawaban semua permasalahan apapun, baik zaman sekarang yang sedang terjadi apapun itu. Bagian kita yang terutama jaga iman kita, langkah kita, terus fokus kita ya karena sentral kita adalah Dia yang di atas ya. Maka dari itu saya bersyukur dengan Pak Nicholas yang nyampein ini juga tentang bekerja. Nah, itu untuk menguatkan kita. Dan salah satunya Tuhan mau tetap kita menjadi penyembah, pemuji di akhir zaman ini untuk tidak tergoyah iman kita, tapi jangan sampai suam-suam kuku karena akan dimuntahkan, tetapi lebih semangat, api lebih dikobarkan lagi, lebih lagi menyenangkan Tuhan ya senantiasa karena apa?
semua akan dibuat indah pada waktunya. Itu aja. Haleluya. Memberkati Bu Maria. God bless. Salam buat keluarga. Ya, sama-sama. Amin. Memberkati. Ya, terima kasih ya buat Bu Maria ya. Ya, semua diizinkan ke depan ya untuk menjadi renungan. Satu lagi yang Pak Joni, ini sebetulnya waktunya Ya. udah lewat ya, tapi kesian kalau dia lewat. Silakan Pak Joni. Pak Joni, waktu sudah lewat, tapi nanti kalau nggak diizin, ini kan satu lagi nih Pak Joni yang terakhir. Silakan Pak Ya. Joni. Terima kasih Ibu Elia Esther. Ya. Shalom. Pak Pendeta. Shalom. Luar biasa. Ini guru juga. Banyak guru di sini. Komikan udah keluar ya. Komikan udah keluar ya. Sudah bobok. Harus tidur dia. Ya. Ya, terima kasih untuk firman-Nya hari ini, Pak Nikolas, yang sudah memberkati kita. Bahkan pujiannya sampai membuat Ibu Yan terseduh-seduh. Luar biasa. Saya mau tanya nih, kapan Pak Nikolas mulai rekaman untuk record? Jadi saya masih mempersiapkan itu dulu, kameramennya untuk persiapan kontennya, ya kan, alat-alatnya juga. Iya. Dan saat itu juga kalau kita mau khotbah, justru kita minta kepada mereka. Misalnya saya mau khotbah di GCC, saya minta waktu, Pak, saya mau khotbah di sini, ada waktunya kapan gitu loh. Ya kan, seperti itulah ya. Tentu kita juga ada channel-channel ke sana juga seperti itu. Tapi satu hal, saya hanya berpikir bahwa hanya untuk kemuliaan Tuhan aja lah. Kalau memang Tuhan bilang stop, nggak usah, ya udah gitu loh. Seperti itu. Baik. Ya, kita doakan semoga apa yang Pak Nikolas harapkan akan terwujud ya, dengan pertolongan Tuhan tentunya. Amin. Oke, saya sedikit menanggapi apa yang sudah Pak Nikolas sampaikan buat kita semua hari ini mengenai Tuhan turut bekerja. Ya, di Roma 8 ayat 28 yang mengatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi Allah bekerja itu kapan? Apa kepada semua orang? Nah, di sini dikatakan bahwa kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Terus kalau yang tidak mengasihi Dia, apakah tidak menerima kebaikan? Ya, tentunya Tuhan tidak memilih-milih ya di dalam memberikan kebaikan. Asal orang itu mau bertobat, ya, mengakui kesalahan dosa pelanggarannya, tentunya Tuhan akan juga mengampuni, dan Dia juga mengambil bagian dalam mengasihi, dikasihi oleh Tuhan. Ya, dan yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi semuanya sudah menjadi rencana Allah bahwa kita sini terpanggil, kita semua yang ada di sini sudah terpanggil, tapi belum tentu terpilih. Jadi harus semua orang terpanggil, siapa saja ya yang mau menerima panggilan. Tetapi kalau untuk terpilih, nah itu lain lagi urusannya. Jadi harus ada perbuatan, jangan cuma pendengar ya, tapi harus dilakukan apa yang Tuhan inginkan. Ya, sedikit saja, mungkin bukannya menggurui, tapi hanya sedikit tambahan untuk firman Tuhan hari ini. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, itu berarti di dalam segala situasi, kondisi, ya, kegagalan maupun keberhasilan, kesulitan maupun keuntungan atau tantangan terhadap dalam setiap bagian itu adalah proses yang kita harus alami. Jadi ada prosesnya ya, Pak Nikolas, bukan begitu Pak? Ya, betul. Betul ya? Setuju. Yes. Jadi atau dengan kata lain juga Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, yaitu bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bahwa peristiwa-peristiwa kehidupan
termasuk hal-hal yang kita sebut kemalangan. Ya. Bukan berarti menjadi pengikut Kristus selalu sukses. Ya, seperti tadi dikatakan ada proses. Mungkin kita akan mengalami kemalangan. Nah, itu semuanya akan dikesampingkan ya. Dikesampingkan oleh Tuhan untuk memberi keuntungan rohani buat kita. Seperti juga tertulis di Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan dan sabarlah dalam kesesakan. Bertekunlah dalam doa. Nah, ayat ini menjelaskan tentang pentingnya bersukacita sekalipun dalam pengharapan, bersabar meskipun mengalami kesesakan, dan bertekun senantiasa dalam doa. Itu yang saya tangkap dari Roma 12 ayat 12. Jadi kita harus tetap bersukacita walaupun saat ini kehidupan kita sedang mengalami kesulitan ya, karena pengaruh-pengaruh ya panas global yang saat ini mulai melanda dunia ya, banyak petani-petani yang tidak bisa panen karena padinya mengering, buah-buah semuanya mati, hujan tidak turun-turun. Apakah ini hukuman dari Tuhan? Ya, kita tidak tahu, semua itu rahasia Tuhan. Tapi yang penting adalah bahwa kita menyadari bahwa Tuhan selalu turut bekerja di dalam segala kebaikan untuk orang-orang, anak-anak yang dikasihinya dan yang mengasihinya. Amin. Mungkin itu saja yang sedikit yang saya sampaikan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Saya kembalikan. Terima kasih Pak Nikolas. Ya, terima kasih Pak Joni ya. Sudah disampaikan ya, sempasi Tuhan turut bekerja karena firman harus digenapi segala sesuatunya ya. Karena kita masuk di dalam wahyu ini memang harus terjadi segala sesuatunya. Tapi saya percaya anak-anak Tuhan akan diluputkan. Amin ya. Ya, ini aja. Ya, terima kasih ya untuk semuanya. Saat ini nanti saya minta Pak Nikolas untuk doa berkat ya, Pak Nikolas. Doa berkat, saya minta satu pujian, boleh kali ya satu pujian? Atau langsung aja doa berkat ya. Kita sekarang berdoa dulu sebentar, nanti kita doa berkat ya. Mari kita berdoa sama-sama saat ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih ya Bapak untuk hamba-Mu, Pak Nikolas ya Bapak yang sudah menyampaikan sabda-Mu bahwa Tuhan turut bekerja. Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan, Kau telah meneguhkan lewat hamba-Mu Pak Nikolas. Kau berkati Pak Nikolas Tuhan. Seisi keluarga diberkati, pelayanannya diberkati, dilindungi senantiasa kemanapun Bapak mereka melayani Tuhan, baik itu bisnis, usaha, apapun dibuatnya segala sesuatunya berhasil. Bapak terima kasih, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang hidup ini Tuhan, untuk meneguhkan kami pada akhir zaman, bahwa kami tidak sendiri, tapi Engkau turut bekerja ya Bapa bagi anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Kuatkan, teguhkan Tuhan dengan keadaan yang saat ini kami lihat dan kami dengar. Kami mengucap syukur Tuhan, demikian juga kami berdoa saat ini ya Bapa untuk Ibu Maria juga yang sudah memimpin pujian. Kau berkati Bapa dan kasih anugerah-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau sendiri juga Bapa memberkati dalam pekerjaannya, usahanya Bapa, sehingga banyak pesanan, sehingga tidak terlalu capek juga Tuhan. Engkau juga menghibur, menguatkan untuk Pak Ibu juga, diberikan terus kekuatan, kesehatan ya Bapak. Berkati Tuhan Yesus senantiasa ya Bapak. Biarkan saat ini Tuhan, Ibu Maria ini mendengar suara Engkau ya Bapak. Kami percaya Engkau selalu ada bersamanya Tuhan, dan Engkau melindungi senantiasa ya Bapak. Berkati kekuatan kesehatannya, pelindungannya Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur. Kami juga berdoa saat ini Bapak untuk Pak Anfal Tuhan. Kami minta kesembuhan ya Bapak, mujizat Bapak dari setiap penyakit meriang ini. Banyak sekali, baik itu di Jakarta, baik itu di Bandung juga Bapak, pada banyak yang sakit, karena mungkin keadaan global dunia ini Tuhan, kami percaya Engkau ada penyembuh yang ajaib untuk Pak Anfal Tuhan, pulihkan segera Tuhan, karena Engkau lah penyembuh ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami percaya tidak lama-lama Pak Anfal Tuhan, tetapi dia bisa rest Tuhan Yesus bersama Engkau, sehingga
dipulihkan kesehatannya Bapak 2 kali lipat. Berkatilah Amin. rumah tangganya, Kau lindungi senantiasa. Demikian juga kami berdoa saat ini untuk Pak Joni. Berkati Pak Joni, Tuhan Yesus, dengan kekuatan kesehatan, ya kan, terus Amin. Bapak firman menjadi rema, menjadi kekuatan dalam keluarga. Kau senantiasa melindungi kemanapun dia melangkah. Terima kasih ya Amin. Bapak, Kau berikan damai sejahtera, sukacita ya Bapak di dalam keluarga. Terima kasih Roh Kudus, Kau memberkati. Demikian juga untuk Ibu Esther, Tuhan Yesus, Ibu Esther, Bu Yan, baik itu juga Ibu Astati, Bapak, Engkau berkati dalam kasih anugerah-Mu Tuhan Yesus, Engkau yang memelihara senantiasa, sehingga mereka imannya semakin naik dan semakin naik, semakin mengerti Tuhan Yesus. Hidup ini memang harus dilalui. Kami percaya Engkau memberkati dalam keluarga mereka masing-masing Tuhan, senantiasa sehingga dia kuat di dalam roh ya Bapak. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan Yesus senantiasa. Demikian juga kami berdoa saat ini untuk Pak Rasman. Berikan di kekuatan kesehatan yang sempurna Tuhan Yesus. Jamaah istrinya Tuhan, pulihkan Tuhan Yesus. Kau memberkati anak-anaknya Tuhan Yesus. Kau lindungi senantiasa Tuhan, dijauhkan angin badai, apapun juga Tuhan. Tapi lindungi kemanapun Pak Rasman melangkah, disertai pasukan malaikat. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Kami juga berdoa untuk Ibu Siska. Engkau berkati Ibu Siska, besok dia akan berangkat Bapak. Kau senantiasa tibakan kepada tujuan Tuhan dengan selamat, kembali lagi ke Jakarta dengan selamat. Kami percaya penuh damai sejahtera, sukacita, sehingga keluarga ditinggalkan, disertai dengan pasukan malaikat, bahwa Engkau juga turut bekerja di dalamnya. Berikan kekuatan kesehatan dan pelindungan. Terima kasih ya Bapak, kami mengucap syukur. Sebentar kami akan menerima berkat ya Bapak. Kami siap untuk menerima berkat dari hambanya ini. Mari saudara, kedua tangan. Silakan Pak Nikolas. Ya, Tuhan, Engkau baik, teramat baik bagi kami. Kami bersyukur, kami mengangkat tangan dengan segala rahmat anugerah-Mu pada hari ini. Bersama Engkau kami percaya bahwa tubuh Kristus ilahi ini akan semakin maju dan berkembang dan bertumbuh. Demikian juga Ibu Esther diberkati, dilindungi dalam segala hal apapun Tuhan, dan bersama kami semua yang ada di sini. Kita angkat tangan, Tuhan memberikan berkat Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera menyertai kita hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kita yang percaya, katakan haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Nikolas. Terima kasih Pak Nikolas. Tuhan Yesus memberkati. Ibu Elia. Terima kasih Pak Nikolas. Selamat istirahat semuanya. Pak Joni, Semuanya sampai Asma, Esther, ya. Pak Rasman. Selamat istirahat ya. Sama-sama semuanya. Nikolas, Dan memberkati semuanya.